Jayanti Minarosa Kardede, saya mahasiswi Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 21021900092. Yuk, di sini kita akan belajar mengenai pegadaian. Teman-teman pada tahu tidak pengertian dari gadai? Apa sih itu gadai? Gadai menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu dikembalikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Nah, sekarang kita pahami pengertian dari pegadaian itu sendiri. Pengertian pegadaian menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 POJK 2016 tentang usaha perdagangan adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakannya berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pegadaian yang pertama, mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar yang lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dan yang ketiga, untuk mendukung program pemerintah di bidang jasa ekonomi dan pembangunan nasional. Dasar hukum pegadaian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian, di mana dalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan pegadaian, yakni untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil, makmur, baik material maupun spiritual. Apa saja sih produk-produk dari pegadaian? Produk-produk dari pegadaian ada 4. Yang pertama, produk utama. Yang kedua, produk syariah. Yang ketiga, investasi emas. Dan yang keempat, produk lainnya. Produk utama terdiri dari KCA atau kredit cepat dan aman, yang merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman, yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Produk syariah yang pertama ada RAN, merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat, aman, penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, HP, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Yang kedua ada amanah, yang merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga ada arum, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKP, dan emas, kendaraan masih dapat digunakan miliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang keempat ada arum haji, yang merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Produk pegadaian yang ketiga, investasi emas, yang terdiri dari yang pertama ada mulia, merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah. Yang kedua, tabungan emas, merupakan layanan pembelian penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada konsinyasi emas, merupakan layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Keempat, produk lainnya, yang terdiri dari pegadaian remittance, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan remiten berskala nasional maupun internasional. Kedua, multi pembayaran online atau MPO, merupakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. 3. Persewaan gedung, merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara
dan seremonial. Yang keempat, jasa sertifikasi mulai merupakan jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Kelima, jasa taksiran merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Keenam, jasa titipan merupakan layanan berupa titipan barang berharga seperti emas, berlian, batu permata, surat berharga, maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah Safe Deposit Box atau SDB. Sumber dana pegadaian bersumber dari modal sendiri, yakni modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba yang ditahan. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan investasi. Jangka waktu pegadaian. Jangka waktu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama 4 bulan. Yang kedua ada krasida, yang merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha dengan agunan perhiasan, emas, dan barang kendaraan bermotor. Ketiga, kreasi. Kreasi merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan sehingga kendaraannya masih dapat digunakan, sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya saja. Mengenal industri keuangan non-bank atau IKNB, suatu lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan industri. Nah, contoh-contoh IKNB yang kita kenal itu ada pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, fintech, leasing, dan juga salah satunya adalah pegadaian. Nah, di sini di vlog kita ini kita akan membahas secara luas belajar mengenai pegadaian itu sendiri melalui Bapak Basuki Triandayani. Oke, langsung saja kita tanyakan ya Pak. Mau tanya nih Pak, apakah benar pegadaian itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah? Kan kalau kita lihat sendiri slogan dari pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu gimana sih Pak? Ya, saya luruskan dulu ya. Jadi tagline pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi memang latar belakang munculnya tagline ini adalah masyarakat ini kan kadang-kadang ketika menghadapi masalah keuangan itu harus melakukan upaya pinjaman atau kredit ke lembaga keuangan. Nah, dalam beberapa lembaga keuangan itu mereka mensyaratkan beberapa hal yang dirasa agak rumit. Misalnya harus ada surat keterangan RT misalnya, atau harus ada formulir yang diisi oleh suami istri, harus ada daftar gaji dan seterusnya. Nah, di pegadaian ketika orang membawa barang dan kartu identitas itu dengan mudah bisa langsung mengakses produk gadai yang ada di pegadaian, sehingga pegadaian bisa mengatasi masalah keuangan tanpa harus masyarakat dibebani dengan masalah-masalah baru terkait dengan prosedur yang rumit. Itu maknanya. Jadi
simpelnya masyarakat bisa mengatasi masalah keuangannya dengan cara yang mudah. Persyaratannya mudah, waktunya cepat, bisa langsung dieksekusi dalam waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Sehingga dengan kecepatan pelayanan itu, maka kita menggunakan tagline mengatasi masalah tanpa masalah supaya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Artinya ketika masyarakat mempunyai masalah keuangan, baik itu untuk mendapatkan dana atau untuk menginvestasikan dana dalam bentuk tabungan emas atau pembelian emas secara cicilan, bahkan untuk melakukan transaksi keuangan misalnya pinjaman uang, pembayaran aneka keuangan atau pembayaran multi payment itu bisa dilakukan dengan mudah. Itu yang menjadi dasar kita menggunakan tagline mengatasi masalah. Kalau saya lihat keywordnya itu singkat, cepat, mudah ya Pak? Cepat, mudah, dan nyaman. Cepat, mudah, dan nyaman. Ya, artinya pelayanannya cepat, prosedurnya mudah, dan saya kira tentunya juga relatif nyaman untuk masyarakat. Ya. Oke, lalu Pak yang saya tanyakan, apakah perbedaan pegadaian dengan gadai-gadai yang sudah berisi itu ya Pak? Ya, tentu berbeda ya, karena pegadaian ini kan awalnya itu adalah badan usaha milik negara, tapi dengan adanya holding putra mikro dengan BRI, maka status pegadaian menjadi anak usaha BUMN. Namun demikian, kepemilikan masih milik pemerintah gitu ya. Artinya dari sisi keamanan, dari sisi jaminan risiko itu masih relatif lebih bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat karena memang ini perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Sementara kalau industri pergadaian yang ada di luar sana, usaha pergadaian yang ada di luar adalah usaha swasta. Itu merupakan bagian dari demokrasi ekonomi yang dibangun oleh pemerintah, sehingga masyarakat pun swasta pun bisa berbisnis dalam usaha pergadaian. Secara legalnya itu lebih transparan. Iya pasti. Pertama berarti kita lebih transparan, kita lebih punya pengalaman panjang, dan bahkan akhirnya pegadaian ini menjadi benchmark, menjadi contoh praktek terbaik dari bisnis gadai di Indonesia. Karena memang ya, kita dari sisi waktu sudah usianya sudah di atas 120 tahun, kemudian bisnisnya sudah macam-macam, tata kelolanya sudah standar berbagai ISO dan seterusnya, maka layaklah dijadikan sebagai role model bagi bisnis gadai. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, besarnya nilai gadai itu minimalnya dan maksimalnya itu ada ketentuan dari gadai? Kalau minimal itu 50.000 bisa. Jadi kalau misalnya bagi masyarakat yang hanya butuh biaya kecil bisa minimal dari gadai. Untuk besarnya kita bahkan untuk jaminan emas 1 kg pun misalnya emas batangan 1 kg pun bisa langsung digadaikan, sehingga kalau misalnya hari ini emas per gramnya 1 juta, anggap saja begitu asumsinya itu, maka 1 kilo berarti sudah 1 miliar ya, 1 miliar. Maka pinjamannya bisa kalau LTV-nya 85% dan 860 juta. Oh, hitungannya seperti itu ya? Ya. Kalau emas itu LTV-nya atau nilai pinjamannya itu bisa sekitar 80% dari harga emas itu sendiri. Nah kalau tadi kan besarnya ya Pak, Ya. Kalau sekarang periodenya itu berapa lama ya? Kalau periodenya kita memang ada beberapa pilihan ya, tapi secara umum gadai itu sampai 4 bulan. Nah kalau 4 bulan jatuh tempo, kemudian belum bisa mengambil, itu bisa dilakukan perpanjangan. Oh bisa. Perpanjangan dengan membayar bunga selama 4 bulan, kemudian dibuat akad baru untuk sampai 4 bulan ke depan. Bisa juga dengan cara dicicil angsurannya, ya, misalnya dulunya 100 juta, jadi dulu 25 juta, maka terus nanti yang perjanjian berikutnya tinggal dari sisanya. Berarti kalau udah jatuh tempo bisa perpanjang lagi? Bisa diperpanjang, bisa dicicil. Waktunya itu sesuai dengan peraturan Iya. jasa keuangan ya, 4 bulan maksimal. Lalu tadi kan kita bicara mengenai besarnya dan tempo ya Pak. Kalau ada kata ada nasabah dari pegadaian itu sendiri yang tidak bisa melunasi uang itu,
jadi kalau di perjanjian gadainya sendiri itu masa kreditnya kan atau pinjamannya kan 4 bulan. Nah kalau tidak bisa mengambil pada saat jatuh tempo, biasanya langsung akan diberitahukan dengan di WA, di telepon, atau di surat ya, untuk mengingatkan bahwa pinjamannya sudah jatuh tempo. Nah apabila terima si nasabah ini memang tidak ada niat untuk memperpanjang atau merelakan barangnya untuk dilelang sebagai upaya untuk membalikan pinjaman beserta biayanya, maka dilelang. Nah, Gadai sendiri mengambil kebijakan kalau uang penjualannya itu melebihi kewajiban nasabah yang terdiri dari pinjaman, kemudian biaya bunga sesuai modalnya, juga pajak lelang, maka kelebihan ini akan dikembalikan kepada nasabah. Berarti kalau misalkan ada kelebihan hanya barang di ya, barangnya tetap dijual kan, karena kan pinjaman itu kan harus dikembalikan. Pengembalian itu dengan cara penjualan dari ini. Nah kalau nanti kan udah dilewat, ada surat pemberitahuan gitu ya? Oh iya, nanti kan nasabah itu dapat secara tertulis. Iya. Jadi secara tertulis atau melalui telepon, melalui WA bisa diberitahukan. Karena kan sebelum dilakukan kan diberitahukan, sehingga mereka sudah tahu bahwa apabila akan dilelang sekian itu ada pemberitahuan. Nah lalu pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana mekanisme bentuk pertanggungjawaban pegadaian apabila barang jaminan yang digadaikan hilang atau rusak? Nah, setiap barang yang digadaikan kan diasuransikan juga. Jadi kalau misalnya hilang atau rusak, itu akan kita kembalikan senilai dengan barang yang hilang atau senilai dengan kerusakan yang terjadi. Nah, mekanisme ini kan selain sebagai pertanggungjawaban pegadaian terhadap undang-undang perlindungan konsumen, gitu ya, kita juga memang menganggap bahwa nasabah ini adalah memberikan amanah kepada pegadaian untuk menyimpankan barang yang dimiliki pegadaian. Jadi selama di dalam penyimpanan pegadaian tentu keamanan, keselamatan, keutuhan itu menjadi tanggung jawab pegadaian. Nanti kalau kehilangannya itu sendiri ada pemberitahuan dari pegadaian apa transparan? Iya pasti kan kalau misalnya sampai terjadi perampokan dan seterusnya, itu kan biasanya juga selain akan muncul ke media juga pasti mereka akan mendapatkan informasi. Kemudian mereka akan mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban pegadaian itu. Dan tentunya kita sebagai perusahaan yang menjunjung tata kelola perusahaan yang baik, pasti kita akan secara transparan, secara bertanggung jawab, akuntabel memberikan kewajiban yang kepada pegadaian sebagai bentuk tanggung jawab tadi. Berarti bagi nasabah yang bagi orang yang mau menggadaikan nggak perlu takut ya Pak? Ya, saya kira nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir lagi, karena kan jaminan 100%. Ya, kalau saya kira kalau tidak pegadaian ini tidak bertanggung jawab atau kinerjanya tidak bagus, pasti tidak akan mungkin sampai bertahan sampai ratusan tahun. Tapi kan terbukti testimoni banyak. Ya, testimoni banyak bahwa di dalam kenyataannya mungkin ada satu dua yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Saya pikir itu hal yang lumrah gitu ya. Karena memang ada selalu pasti di dalam setiap hal itu pasti ada celah yang mana itu kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Nah kalau yang semacam itu saya kira juga kami juga mengharapkan masyarakat sudah bisa memaklumi. Tapi dalam hal tanggung jawab tentu kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah kalau estimasinya itu sendiri Pak, misalkan dinyatakan hari ini barang itu hilang atau rusak, estimasinya akan diganti berapa lama dari pegadaian? Tentu kami secepat mungkin ya, karena kan memang kadang-kadang tipikal nasabah ini nggak beda-beda. Ada yang nasabah yang realistis tentu akan mudah ketika bernegosiasi. Ini barangnya hilang, baik Pak, yang mungkin saya diganti sesuai dengan nilai barang yang saya terima. Nah tapi ada juga barangkali pernah terjadi kasus juga ketika barang itu barang warisan atau barang kenangan misalnya cincin kawin dan seterusnya, itu kadang-kadang perlu diskusi yang cukup panjang karena ada unsur-unsur
Iya, kadang-kadang ada unsur-unsur yang non material yang di situ menjadi diskusi gitu kan. Tapi kalau misalnya kebetulan ya masyarakatnya sudah cukup realistis dan hilang atau rusaknya itu bukan karena kesengajaan, biasanya juga bisa memaklumi dan bisa mengerti lah bahwa itu bisa diganti, tapi gantinya nggak mungkin sama persis dengan yang sebelumnya gitu. Tapi nilainya secara ekonomis tentunya diharapkan mirip lah. Kalau BUMN sendiri kan Gadai itu kan ada pegadaian milik BUMN sama yang swasta ya. Kalau secara bunga itu gimana? Ada perbedaan? Ya saya kira saya tidak perlu membagikan secara langsung secara real, tapi saya pastikan bahwa bunga yang dibebankan di pegadaian itu tidak setinggi mereka gitu ya. Iya. Karena satu sisi bahwa memang pegadaian ini kan lembaga pemerintah yang memang punya misi sosial gitu ya. Bahkan kalau saya mau cerita yang kemarin pada saat pandemi itu pegadaian punya produk namanya Gadai Peduli, yang mana nasabah sampai pinjaman 1 juta itu tidak dipungut bunga. Ya, tidak dipungut bunga kalau pinjaman 1 juta. Sehingga mungkin masyarakat yang berpenghasilan rendah, ibu rumah tangga, mahasiswa yang mungkin perlu biaya untuk menyambung hidup selama kiriman belum datang dan seperti itu, mereka menggunakan jasa Gadai Peduli itu karena memang tidak dikenakan bunga sampai pinjaman 1 juta. Berarti pas ya Pak, sesuai dengan tujuan pegadaian itu sendiri kan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Ya betul, dan pegadaian saat ini bekerja tidak hanya gadai ya, kita juga ada pembiayaan kendaraan bermotor, ada pembiayaan usaha kecil dan menengah, itu ada UMKM, ya ada syariah, ya gitu, ada investasi emas. Kalau Pak yang terakhir, bagaimana sih Pak mekanisme bentuk pertanggungjawaban dari pegadaian apabila barang jaminan yang digadaikan itu hilang atau rusak? Nah tadi saya sampaikan bahwa beberapa barang jaminan itu hilang, tentu kita akan mengganti. Ya. Nah kalau misalnya terjadi ketidaksepakatan, tentu kita akan usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik pada nasabah. Tetapi bagaimanapun juga kita juga berharap nasabah juga harus realistis, kan? Harus realistis, ada pengertian juga bahwa memang secara umum kita tidak inginlah sampai membuat nasabah itu kecewa gitu. Tetapi kami tetap bertanggung jawab ketika terdapat hal-hal yang tidak dilakukan oleh. Kalau tadi Pak, saya balik lagi, kalau sumber dananya dari pegadaian itu sendiri berarti murni dari pemerintah? Oh enggak, jadi kan kalau pegadaian itu sekarang sudah menjadi PT ya, perusahaan nasabah perusahaan PT Pegadaian aja. Nah, karena menjadi PT, maka pembiayaan itu modal utama itu dari pemerintah, tapi kemudian kita bisa mengambil pinjaman dari bank. Kemudian berikutnya kita juga menerbitkan obligasi. Berharga ya? Ya, berharga dan obligasi sehingga ketika terjadi memerlukan dana yang cukup besar, kemudian bisa mengajukan obligasi atau mengajukan pinjaman ke bank. Berarti banyak sekali ya Pak produk-produk dari pegadaian itu semuanya dalam satu cakup di pegadaian ada. Iya, ada. Syariah ada, emas ada, ya. Trading juga ada kan ya Pak? Ya, begitu ada. Bahkan kita mengirim uang melalui multi pembayaran dan remiten ya, membayar pengiriman uang itu juga pegadaian melayani itu. Karena memang kadang-kadang kan ada orang yang menggantikan itu misalnya untuk membiayai sekolah anak atau keluarganya di luar kota. Ya, ada di luar kota. Nah, daripada orang harus pindah-pindah lokasi, hanya langsung transfer ke rekening bersangkutan. Keren sih Pak, yang bahkan surat berharga aja pasar uang aja pegadaian bisa tampung. Ya, nah sekarang yang paling penting sekarang adalah pegadaian sudah mempunyai aplikasi digital. Sehingga masyarakat sudah bisa menabung emas di situ, bisa menjadikan tabungan emas di situ. Bahkan mulai proses ketika pembiayaan pun bisa mengajukan proposalnya melalui formulir yang sudah diakses melalui aplikasi. Jadi one gate system digital ya? Ya. Jadi pegadaian Di aplikasi pegadaian digital. Berarti untuk nasabah, untuk keluarga
berikut pembahasan tadi mengenai pegadaian. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti pembelajaran mengenai pegadaian. Terima kasih.